Tiga partai politik Golkar, PAN, dan P3 membentuk koalisi Indonesia Bersatu belum mengusung nama calon presiden dan wakil presiden. Apa kekuatan koalisi Indonesia Bersatu? Saya akan membahasnya dengan Wakil Sekjen DPP P3 Idi Muzayat dan Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra yang sudah bergabung bersama kami dalam link Zoom. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Idi, saya ke Pak Idi dulu. Kesepakatan KIB, apa aja sih Pak? Ya, ada beberapa poin yang kita sepakati di dalam MOU tersebut. Itu menyangkut prinsip-prinsip umum bahwa kita mengedepankan musyawarah, gitu ya, dalam proses nanti penentuan kebijakan menyangkut koalisi ke depan termasuk di dalam Pilpres. Yang kedua, kami dari KIB ini memang berangkat dari saling penghargaan, gitu ya, antar sesama anggota koalisi. Jadi meskipun ada partai yang anggota parlemennya lebih banyak, gitu ya, dan lebih sedikit, itu sejajar setara. Kita saling menghargai dan tidak ada kemudian ada pihak yang merasa kami lebih berkuasa, kami lebih banyak dan kami lebih menentukan. Nah, dengan semangat ini kami kok kurang sepakat dengan beberapa pihak yang dari awal sudah katakanlah underestimate terhadap keberadaan koalisi ini. Dan kami sebenarnya melihat, Mbak, kalau secara umum tanggapan publik baik pengamat maupun masyarakat itu sebenarnya positif saja. Jadi mohon yang di frame itu sebenarnya perlu yang positif-positif ini. Jadi termasuk di internal kami di P3 ya. Baik. Untuk diketahui bahwa waktu penandatanganan MOU tersebut itu dihadiri oleh ke-34 perwakilan atau ketua wilayah dari masing-masing partai. Sehingga secara internal pun kami sebenarnya solid dan di daerah itu responnya rata-rata positif. Baik. Baik, saya ke Pak Herzaki. Pak Herzaki, ini apakah kemudian visi dan misinya KIB sejalan dengan Partai Demokrat? Ada arahan untuk bergabung karena politiknya masih cair begitu, Pak? Kalau Partai Demokrat sampai dengan saat ini, Mbak, Ketua Umum AHY ya terus menjalin silaturahmi dan juga komunikasi politik. Baik. Dengan berbagai pimpinan parpol dan juga berbagai tokoh nasional yang sering kita temukan namanya di berbagai hasil survei. Tapi tentu tidak semua tampak di media dan kita publikasikan. Karena bagaimanapun kan upaya menjalin koalisi ini kan tentu perlu menyamakan. Ingin tahu dulu nih, apakah kita punya kesamaan visi dan misi. Termasuk dengan teman-teman KIB tentunya ya, kita sebenarnya terlepas dari adanya KIB, sebelum ini juga menjalin komunikasi dengan beberapa teman di parpol yang tergabung di KIB. Nah, setelah adanya KIB ini ya tidak ada perbedaan sebenarnya. Komunikasi tetap kami jalin, baik yang di dalam KIB maupun yang juga tidak berada di KIB, Mbak, gitu. Sedangkan apakah kemudian kita akan bergabung? Katakanlah terkait dengan koalisi ini, tentu bagi kami masih cukup panjang waktunya, Mbak, karena bagaimanapun pendaftaran Pilpres kan sebelumnya September ya 2023, tapi keputusan tadi ya di Komisi 2 bersama KPU kan dimundurkan menjadi Oktober 2023 gitu. Jadi masih cukup panjang. Kalau dari kami melihatnya seperti itu, karena bagaimanapun kan menuju koalisi ini kan kita perlu ada kesamaan chemistry, trust building gitu loh, Mbak. Dan kami juga inginnya adalah sesuai dengan apa yang Ketum AHY temukan, dapati ketika menjawab aspirasi keliling-keliling kan sama 2 bulan terakhir beliau keliling Indonesia ini, banyak sekali aspirasi ingin perubahan dan perbaikan. Nah, kami ingin melihat manakah koalisi atau manakah partai-partai yang memiliki kesamaan visi dengan apa yang ingin kami lakukan nantinya untuk rakyat di 2024 melakukan perubahan dan perbaikan gitu loh. Saya kira sih seperti itu, Mbak. Baik. Yang kita Baik. di awal. Saya ke Pak Idi. Pak Idi, apakah kemudian ada KIB masih membuka peluang untuk partai lain bergabung, begitu? Ya, sebenarnya penegasan Ketua Umum ketiga partai yang menekankan bahwa kami tidak dalam terlalu dini menentukan capres dan cawapres, itu sebenarnya sinyal kepada partai lain untuk siapa tahu nanti bisa ada peluang untuk bergabung, begitu. Jadi sebenarnya
belum ditentukannya capres dan cawapres dari KIB sekarang ini, itu sebenarnya adalah peluang yang terbuka bagi partai lain termasuk Demokrat gitu ya, yang hadir di sini itu untuk bergabung di dalam KIB begitu. Dan kami ingin memberikan klarifikasi ya, sebenarnya kalau bicara kok ini sudah dimunculkan koalisi begitu, no. Tahun 2024 Pilpres itu kan sebenarnya bukan waktu yang lama lagi, dan kita memang sejak awal ingin ada keterbukaan dan transparansi termasuk dalam melakukan pendidikan politik agar para pemilih itu tidak membeli kucing dalam karung gitu kan. Nah, nanti kita akan kemudian pada saatnya akan kita tentukan pasangan yang memang di saat yang tepat gitu. Baik, kami harus jeda sejenak, Pak Idi dan juga Pak Herzaki. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.